Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kamar mandi yang sudah kami selesaikan. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, bagi para sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena saya Nugroho PU akan berbagi video terkait hal-hal mengenai bangun rumah dan renovasi di proyek yang kita kerjakan sahabat PU. Kali ini kita mau mereview ya hasil dari pekerjaan kami. Bukan proses, namun hasil yang sudah jadi akan kita perlihatkan ke sahabat PU semua. Baik, di depan ini adalah sebuah kamar mandi, kamar utama. Pada sisi kanan, ini adalah pintu kamar dari ruangan ini. Menggunakan pintu kayu kemudian di finish duko dengan kusen aluminium. Kemudian masuk dari pintu utama. Pada sisi kanannya ini langsung terdapat kamar mandi. Seperti halnya pada sebuah desain ruangan pada hotel-hotel ya. Begitu masuk ke dalam ruang kamar, maka langsung terdapat kamar mandi. Ini namanya kamar mandi kamar utama. Jadi kamar mandi yang berada di dalam kamar sahabat PU. Baik, langsung kita bahas dari sisi luar. Untuk listrikan di kamar mandi ini, itu saklarnya itu kita taruh di luar. Dan memang standarnya seperti itu. Jadi kalau mau menghidupkan dan mematikan lampu kamar mandi dari luar ruangan kamar mandi ya sahabat PU ya. Jangan terbalik, saklar kamar mandi itu letaknya ada di luar kamar mandi. Kemudian pada bagian bawah, ini tidak lupa kami tambahkan untuk door stoppernya. Supaya ketika pintu kamar ini dibuka, handle daripada pintu ini tidak menyentuh dinding kamar mandinya. Jadi harus kita tambahkan door stopper. Ini produk dari Paloma sahabat PU. Kemudian untuk pintu dari kamar mandi ini berwarna putih seperti ini produk dari S Plus sahabat PU. Untuk lebar dari pintunya adalah 60 cm, kemudian untuk tingginya adalah 2 meter. Pada bagian atasnya terdapat kaca es seperti ini. Cahaya masuk namun tidak tembus pandang sahabat PU. Ini adalah pintu UPVC ya sahabat PU ya. Kemudian handle-nya seperti ini. Handle-nya tidak bulat, namun dia berbentuk tuas yang dapat dipegang seperti ini. Nah, begitu ya. Ini ada lubang untuk mengunci pintu kamar mandi ini dari luar. Membukanya seperti biasa, tarik tuasnya ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian ini adalah kondisi kamar mandi ini sahabat PU. Ya, sekarang kita akan coba ukur dulu. Ini layout kamar mandi berukuran berapa sih gitu ya. Sekarang kita akan ukur panjangnya dulu sahabat PU. Saya mempergunakan meteran laser. Dari sudut dinding ini menuju ke depan. Itu ya, laser berwarna merah. Lebar kamar mandi ini adalah 1,58. Ini pinggir ke pinggir ya sahabat PU ya. Oke, kemudian untuk lebarnya, sekarang lebarnya dari sisi sebelah sini menuju ke sebelah kanan saya. Itu adalah 1,3 sahabat PU, pinggir ke pinggir ya. Untuk sahabat PU yang mau tahu as ke asnya silahkan ditambah 15 cm-an. Oke, dengan ukuran ruangan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini saya menambahkan beberapa saniter di dalamnya. Saniter utamanya tentu adalah kloset. Kemudian ada shower set sahabat PU.
Kemudian terdapat wastafel set. Kemudian terdapat kaca cermin. Kemudian terdapat pemipaan untuk pemasangan water heater. Kemudian tentu terdapat stop kontaknya, sahabat PU. Kemudian yang paling kiri ini yang berwarna hitam ini adalah tempat sabun. Kemudian di bawahnya terdapat floor drain. Tidak lupa satu set dengan klosetnya ada jet washer. Kemudian ada dua gantungan handuk di sini. Yang model cangkolan seperti ini ya. Kemudian yang model seperti ini, seperti jemuran, sahabat PU. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kloset yang saya pakai adalah produk dari Toto. Oke, sahabat PU. Kemudian ini untuk tutupnya atau tutup klosetnya ini, sahabat PU. Ini saya pesan yang eco washer, sahabat PU ya. Jadi ketika kita mau membersihkan setelah selesai BAB ya, maka cukup ditekan sebelah sini saja, sahabat PU. Nah, seperti ini. Tuh. Ya, contohnya tuasnya ada di sebelah sini ya. Tuh, ini tinggal dikedepankan. Nah, air akan otomatis keluar dari sini. Oke. Nah, ya, untuk membersihkan setelah kita selesai BAB, sahabat PU. Ini tutup yang bagus. Jadi apabila tidak nyaman dengan menggunakan jet washer, sahabat PU bisa pilih model yang seperti ini. Tuh kan. Jadi bisa cebok dari sini, ya kan? Bisa cebok juga dari jet washernya. Gitu. Untuk jet washernya ini adalah merek dari Hemen, sahabat PU. Semburannya lumayan kencang juga. Tuh. Warnanya putih, sengaja saya samakan dengan produk klosetnya. Tutupnya punyanya Toto, kemudian klosetnya punyanya Toto juga. Kemudian jet washernya ini punyanya Hemen. Kemudian ini yang Eco Flash ya, isinya kapasitasnya adalah 4,5 liter atau 3 literan, kurang lebih seperti itu ya. Tuas flashnya adalah seperti ini ya, tinggal tekan. Oke. Ini sengaja kami letakkan di samping pintu ya, supaya tujuannya begini. Kalau kita lihat kamar mandi ini dari luar, itu klosetnya tidak kelihatan, sahabat PU. Jadi walaupun ini di kamar utama, kalau arah pandang kita tertuju di kamar mandi, akan lebih nyaman saja kalau yang dilihat itu bukan kloset, tapi yang dilihat adalah shower dan juga wastafel. Kemudian di depan kloset itu terdapat wastafel, ya. Wastafelnya sengaja saya pilih yang kecil supaya tidak memakan tempat. Ini peruntukannya untuk gosok gigi, ya. Kemudian untuk bercermin, untuk menaruh alat-alat, untuk membersihkan diri sebelum tidur misalnya, seperti itu. Produk dari American Standard, sahabat PU. Begitu juga dengan kerannya dan juga segala aksesoris wastafelnya. Kemudian untuk cerminnya saya letakkan di atas wastafel berukuran 50 kali 70 cm. Saya susun secara vertikal seperti ini. Kemudian di samping dari wastafel ini terdapat shower set. Kenapa saya pilih shower set ini? Karena praktis dan multifungsi, sahabat PU. Dia bisa berfungsi sebagai keran. Ini ya, ini keran. Ada hand showernya, yang ini, sahabat PU. Ini hand shower, tuh kan. Ada juga head showernya, tuh.
Nah, ini produk dari Hammond juga. Produk dari Hammond. Iya. Ini shower panas dingin ya. Nanti kalau pemilik mau menambahkan water heater, tinggal menambahkan di sini. Instalasinya sudah kami siapkan, sahabat PU. Begitu juga dengan stop kontaknya. Ini untuk air panas dan juga ini untuk air dinginnya. Oke, kita bahas showernya dulu. Ini produk dari Hammond, shower panas dingin. Apabila tuasnya kita tarik ke bawah seperti ini, maka yang keluar adalah dari keran ini, sahabat PU. Sorry. Oke. Yang keluar adalah dari keran. Ini kalau kita mau cuci tangan di sini atau mau ambil wudhu misalnya. Ini untuk keluarnya air cukup halus ya, sahabat PU ya. Jadi tidak sakit di tangan. Kemudian kita matikan lagi dengan menekan tuas ini. Kemudian jika kita mau pakai hand showernya yang ini, ya, kita cukup mengganti tuasnya. Kita putar lagi sampai bunyi klik gitu. Oke, sudah berbunyi. Kita tarik lagi untuk menghidupkan. Oke, air dari hand shower sudah keluar. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menghidupkan air dari hand showernya, sahabat PU? Tuasnya kita putar lagi, putar sampai ke atas, klik, gitu kan. Nah, pada bagian ini otomatis hand showernya akan mengalir air. Tunggu sebentar sampai semua lubang-lubangnya mengalir air, sahabat PU. Tuh. Bagi yang mau mandi dengan sensasi air hujan, wah, itu bisa menggunakan model shower yang seperti ini. Oke, saya matikan dulu. Baik, shower set produk dari Hammond. Tentu pada saat kita mandi kita membutuhkan tempat untuk menaruh-naruh barang. Ini yang kami pilih berwarna hitam seperti ini. Kenapa hitam? Karena sesuai dengan tone warna dari rumah ini juga, sahabat PU. Ini sudut ya sifatnya ya, jadi kita tidak perlu melubangi dinding. Lebih praktis kalau kita pakai tempat sabun yang seperti ini. Letaknya ada di sudut dan kita cukup menambahkannya saja. Dipasang dengan menggunakan visor, sudah bisa terpasang seperti ini. Ada gantungannya juga di bagian bawahnya. Nah, gantungannya ini bisa dipakai buat alat mandi, ya, alat mandi untuk membuat busa sabun cair itu loh, sahabat PU. Bisa diletakkan di sini. Oke, kemudian aksesoris yang terakhir ada gantungan handuk, sahabat PU. Di sini kami memasang dua jenis model ya. Yang pertama ini adalah yang cangkolan begini. Kalau kita mau meletakkan barang cukup disangkutkan saja. Ya, ini produk dari Twin. Kemudian yang ini produk dari Hammond juga. Ini lebih premium tentunya. Kalau di hotel-hotel rata-rata model gantungan handuknya seperti ini. Kita bisa langsung sangkutkan ya, seperti halnya kalau orang menjemur pakaian gitu. Oke. Dari sisi saniternya sudah saya bahas. Kemudian sekarang saya akan membahas terkait penutup dinding dan lantainya. Untuk lantainya ini saya memakai homogeneous style yang matte atau yang tekstur dengan ukuran 60x60. Warnanya seperti terlihat di depan ini, sahabat PU. Kemudian dengan satu buangan floor drain. Oh ya, saya lupa membahasnya. Ini produk dari Paloma, cukup minimalis dan modern, berbeda dengan desain floor drain zaman lalu ya. Ini terbaru modelnya, sahabat PU. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk dindingnya, ini kita pasang keramik full dari lantai menuju ke plafon. Ya. Untuk lantainya granit 60x60, untuk dindingnya keramik berukuran 30x60 yang kita pasang horizontal seperti ini. Kita pasang full sampai ke plafon. Dari lantai ke plafon, ruangan ini itu berukuran tingginya 2,5 meter, sahabat PU. Untuk kamar mandi tidak perlu tinggi-tinggi, karena fungsinya ya hanya sebagai kamar mandi itu saja. Oke, kemudian untuk motifnya ada dua motif yang kita pakai. Motif pertama yang ada di kanan, ini warna krem semburat
coklat tipis gitu ya, kemudian ada putih-putihnya sedikit, namun dia glossy dan nggak ada tekstur. Kemudian yang di sini, ini salah satu dinding yang sengaja kami tonjolkan, jadi harus ada tekstur, warnanya harus lebih tajam. Jadi di sini kita pasang keramik yang lebih bermotif, ada teksturnya, kemudian warnanya lebih tebal jika kita banding dengan warna keramik yang lainnya, sahabat PU. Pada bagian atas tidak lupa kami tambahkan untuk penghawaan di kamar mandi ini, ada 4 susun roster yang kita pasang horizontal. Kemudian kita cat berwarna putih. Oke sahabat PU, kemudian pada bagian atas ini untuk plafonnya kita pakai plafon gipsum dengan list seperti ini. Bukan list profil sahabat PU, dengan 1 titik lampu downlight. Pak Nugroho, itu kok di kamar mandi pakai plafon gipsum? Tidak masalah sahabat PU, yang penting tidak terkena air. Seperti itu ya. Keramik sudah saya bahas, saniternya sudah saya bahas, plafonnya sudah saya bahas, pintunya sudah saya bahas, dan saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan sahabat PU. Bahasan mengenai review kamar mandi yang telah kami kerjakan. Kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Saya Nugroho PU. Terima kasih.